Nega Podcast. Selamat datang Mbak Sarjana. Lama Pak kita nggak ketemu ya. Ya, ini Kurun waktu berapa lama ya Pak kita nggak ketemu? kurang lebih 6 sampai 16 sampai 1 tahun. Iya Pak ya, 1 tahun ya. Kita terakhir ketemu itu waktu lomba ya Pak ya. Ada program dari Kodim untuk melaksanakan dari staf teritorial untuk lomba melukis tingkat kabupaten yang diselenggarakan di Kodim 08 Malang Batu yang bertempat di maklumnya di Kepanjen Malang. Iya waktu itu ya Pak. Tapi sekarang masih ada nggak Pak lomba-lomba itu kira-kira? Ya, ada cuman mungkin untuk lomba lukisnya tidak ada, cuman kemarin fokusnya ke bakti sosial termasuk bakti TNI terutama untuk menunjang program ketahanan pangan termasuk bersih di wilayah Koramil masing-masing terutama di daerah sungai termasuk untuk irigasi di sawah-sawah pertanian wilayah. Oh jadi lebih ke arah sana ya Pak? Ya, Iya. Gini Pak, ini kan saya tuh beberapa hari belakangan ini tuh sering lihat Pak Koramil tuh pagi-pagi di sekolah. Ya, apakah ada program khusus Pak itu yang dilakukan Pak Koramil di sekolah kami? Boleh diceritakan sedikit? selama ini Koramil 081831 Gedangan melaksanakan atau membantu untuk penegakan disiplin di SMK Negeri 1 Gedangan. Dalam program dari pihak sekolah kita bekerja sama untuk meningkatkan kedisiplinan para siswa di SMK Negeri 1 Gedangan. Jadi kita tiap pagi melaksanakan atau membantu para siswa atau pengurus OSIS untuk melaksanakan penertiban dan penegakan disiplin untuk seluruh para siswa di SMK Negeri 1 Gedangan. Berarti Pak Koramil itu sekarang ini lagi membantu sekolah untuk menertibkan siswa kami, gitu Pak ya? Ya, betul. Nah itu adalah program yang sangat bagus sekali Pak. Karena mungkin apa ya, kalau saya itu biar anak-anak itu lebih jerah gitu loh Pak. Kalau kita dari guru kan, kalau guru kan lebih sering dilihat mereka di kelas. Kalau Bapak Koramil kan, wah kelihatan garang seperti ini kan Pak. Jadi anak-anak mungkin ada rasa jerah untuk itu Pak. Itu Pak program yang sangat bagus sekali ya Pak. Begini Pak, kemudian bagaimana ini Pak? Bapak Koramil berkolaborasi dengan sekolah dalam mengatasi masalah disiplin siswa. Jadi kolaborasinya apa saja Pak? Dari Pak Koramil dengan sekolah? Ya, pertama kita dalam tiap hari masa jam sekolah atau masuk sekolah Senin sampai Jumat kita setiap pagi ada 1 personil dari Koramil untuk membantu penegakan disiplin termasuk ketertiban di sekolah selama anak-anak sekolah masuk di untuk melaksanakan kegiatan edukasi di SMK Negeri 1 Gedangan, termasuk membantu atau pendampingan kepada para pengurus OSIS yang melaksanakan penertiban di sekolah SMK Negeri 1 Gedangan. Oh, jadi Pak Koramil ini selain menertibkan seluruh siswa di SMK Negeri 1 Gedangan, Pak Koramil ini juga membantu terhadap OSIS agar OSIS bisa membantu menertibkan ketertiban yang ada di sekolah. Seperti itu, Pak? Ya, dari kita bekerjasama dengan SMK Negeri 1 Gedangan dalam rangka penegakan disiplin, kita salah satunya adalah membantu para pengurus OSIS dalam setiap harinya pengawasan ketertiban siswa di SMK Negeri 1 Gedangan. Ini Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih Pak siswa kita yang agak sedikit nakal gitu sama Pak Koramil, menggoda atau apa gitu Pak? Ada nggak sih Pak anak-anak yang seperti itu? Ya, selama ini kita melaksanakan di sini ya masih dalam taraf wajar, belum ada yang istilahnya perlu penanganan khusus. Ya, kita cuma memberikan himbauan, kadang-kadang kita juga memberikan sanksi atau tindakan yang istilahnya modifikasi, mungkin yang sering terlambat mungkin ditanyakan alibinya atau alasannya apa. Kalau memang itu bisa kita toleransi ya kita kasih pengarahan dengan humanis. Tapi kalau memang mungkin ada yang sering ya kita kadang-kadang sering memberikan tindakan berupa mungkin latihan baris-baris atau kita pemanasan atau olahraga senam sejenak sambil kita
menunggu itu tadi yang terlambat Yang untuk mengikuti nanti pelajaran yang berikutnya sambil kita kasih himbauan atau arahan ya kita mungkin dengan pendekatan secara humanis dulu kan pada anak didik di sini. Terus kita juga sering berbagi pengalaman, mungkin dengan penekanan-penekanan yang agak masih belum terlalu keras, cuman kita tetap kita tekankan supaya dia tetap harus disiplin, jangan sampai terulang hal-hal yang sama atau yang kurang baik dalam mengikuti di pembelajaran di sekolah. Ya. Kalau kita tahu lagi nih Pak, kira-kira nih apa Pak jawaban anak-anak? Kamu kenapa terlambat? Kamu kenapa terlambat datang ke sekolah? Itu kira-kira jawabannya apa Pak? Saya ingin tahu itu Pak. Ya jawabannya juga bervariatif. Rata-rata banyak yang mengatakan kadang keterlambat karena membantu orang tua dulu, ada yang kesiangan. Nah, itu kira-kira benar nggak sih Pak membantu orang tua dulu sebelum berangkat sekolah? Ya mungkin ya itu ada yang benar, ada juga namanya alibi kadang-kadang seperti itu. Di depan kita kadang-kadang kita kan dia cari alibi yang kira-kira bisa masuk akal atau dimengerti dengan petugas yang kita kirim di sini untuk karena kita untuk sambil pendampingan juga kepada guru-guru yang pikat. Jadi kita juga sering komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Ini supaya kita tahu karakternya seperti apa. Jadi dia lebih tahu mungkin ini jawabannya memang betul-betul benar atau salah atau karena dia mereka ya kita dengan pendekatan dulu secara khusus dulu. Kalau memang dia memang nanti sering ya kita agak ada tindakan mungkin yang tindakan fisik atau kita nanti ajak bersama untuk melaksanakan PBB atau apa yang kita mendukung untuk edukasi di sekolah. Ya karena kan siswa kita ini kan adalah usia-usia apa ya Pak, beranjak dewasa kan Pak ya. Jadi kalau mungkin ada berbohongnya itu sepertinya memang harus lebih dicermati lagi ya Pak. Kalau kesiangan itu kayaknya bener Pak. Anak-anak sekarang itu kebanyakan kesiangan memang. Oke Pak, lanjut Pak ya. Kemudian ada nggak sih Pak atau jenis-jenis program atau kegiatan apa yang dilakukan Pak Koramil itu sendiri untuk meningkatkan kedisiplinan siswa? Ya dalam tugas utama kita kalau di Koramil atau kita TNI adalah salah satunya adalah program sesuai Undang-Undang TNI 34 nomor 2004 adalah kita ada operasi militer selain perang. Jadi kita juga ikut membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan di wilayah atau di kabupaten masing-masing, termasuk kita kalau ada pembinaan atau permintaan wawasan kebangsaan di tingkat sekolah dasar sampai SLTA. Jadi dari Koramil juga kita memberikan kadang kita materi wawasan kebangsaan, kadang-kadang diselingi dengan kegiatan baris berbaris. Tapi kalau fokus ke wawasan kebangsaan kita kan memberikan edukasi kepada anak-anak ya, terutama kita kilas balik ke sejarah negara kita biar anak-anak itu bisa mengerti bagaimana negara ini berdiri dengan sejarah yang lama. Jadi biar bisa menumbuhkan semangat cinta tanah air kepada para siswa. Semangat cinta tanah air dan mempertahankan ya Pak, mempertahankan kemerdekaan. Tugas mereka mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Kalau dia sebagai siswa dia masih tarafnya belajar, makanya harus tetap dia semangat belajar karena negara sudah memberikan fasilitas untuk belajar sampai di SLTA dengan program 12 tahun wajib belajar. Itu kita sering menanamkan semangat kepada anak-anak siswa didik, jadi supaya lebih dia bersemangat dalam menuntut ilmu di sekolah. Jadi kita dari Bapak Koramil membantu kita yang ada di sekolah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak. Betul itu Pak, karena mulai kesini anak-anak itu sudah mulai melupakan rasa cinta tanah air itu loh Pak. Jadi kita harus rajin-rajin untuk mengingatkan anak-anak gitu. Kemudian di sini peran Pak Koramil sendiri ya dalam menangani siswa di situasi darurat seperti kerusuhan di sekolah itu ada nggak sih Pak? Misalnya ada kerusuhan di sekolah gitu, peran Pak Koramil tuh maksudnya sekolah di sekitar Pak Koramil tuh misalnya ada terlibat kerusuhan gitu. Nah itu peran dari Koramil sendiri seperti apa Pak? Kalau peran itu secara spesifik kita tidak ada, cuman kita kalau mengacu dengan sesantinya TNI atau moto kita
yang dilawan wajib TNI adalah salah satunya ada suatu poin yang isinya menjadi contoh dan mempelopori untuk mengatasi usaha atau kesulitan di sekeliling kita. Jadi termasuk kalau memang kita ada urgent terjadi kerusuhan di salah satu sekolah, itu kita harus tindakan pertama kita harus melerai atau kita memlokalisir atau tindakan preventif, jangan sampai meluas atau ada korban-korban yang tidak kita inginkan. Itu kalau kita urgent. Cuman kalau secara pembinaan yang istilah preventif, itu tadi kita ada program memberikan wawasan kebangsaan, termasuk di situ kita memberikan materi etika atau sopan santun. Kalau orang Jawa bilang ada dulu semboyan apa teposiro, toleransi. Jadi kita harus bisa saling menghargai, terutama kita tekan pada peserta didik. Kalau Anda sebagai siswa harus, salah satunya adalah wajib dan harus menghormati kepada orang lebih tua, termasuk pada bapak ibu guru atau yang memberi materi kita untuk belajar lebih baik. Jadi kita harus tetap mengedepankan tadi harus sopan santun atau kita beretika. Jadi harus beretika yang lebih baik. Kalau dalam agama kita atau kita harus berakhlak yang mulia. Jadi salah satunya termasuk itu ya Pak. Ada nggak sih Pak pengalaman dari Bapak Koramil atau dari Bapak Sarjana sendiri untuk menghadapi salah satu kerusuhan di sekolah gitu Pak selama ini? Kalau selama ini di wilayah Kecamatan Geram belum pernah ada kejadian yang terhadap kita harus tangani. Cuman kalau sudah kita ada hal-hal atau mungkin tanda-tanda ada sesuatu yang kurang baik atau mungkin yang menimbulkan nanti kerusuhan sekolah, saya melaksanakan tindakan preventif atau pencegahan. Mungkin kita berkoordinasi dengan pihak pendidik atau mungkin kita bisa pendekatan dengan, kalau bisa dengan mahasiswa langsung atau mungkin dengan orang tua ya. Kita nanti bisa tahu permasalahannya apa. Jadi jangan sampai ada kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan selama mengikuti proses pendidikan di sekolah, terutama di wilayah Kecamatan Gedang. Oke, siap. Selanjutnya nih Pak, apakah ada sih dari Koramil itu melakukan pelatihan khusus Pak kepada anggota-anggotanya untuk menangani masalah yang ada di sekolah? Pelatihan khusus sendiri dari Koramil untuk anggota-anggota Koramil tersebut? Kalau kita pelatihan khusus untuk sekolah sementara belum ada, cuman kita ada program di kedinasan itu adalah dari program bidang teritorial. Salah satunya adalah itu tadi, kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, termasuk tadi yang saya sampaikan di lapan wajib TNI yang ada mengatasi kesulitan sekelilingnya, termasuk juga kita harus menjadi contoh dalam sikap dan keseharian setiap hari. Jadi kita cuma memberikan program itu tadi, penyampaian kalau kita di sekolah kita memberikan wawasan baru pada anak didik, terutama kita kadang berbagi pengalaman selama dinas. Jadi suka dukanya kita jadi anggota TNI, nanti biar bisa menggugah para siswa. Ternyata perjalanan kita karir atau menempuh cita-cita atau harapan yang kita ingin itu ada prosesnya. Tidak ada yang instan. Nanti dia bisa ternyata dengan kita memberikan wawasan atau edukasi, dia bisa lebih bersemangat lagi untuk mengikuti kegiatan belajar. Karena untuk mencapai sesuatu itu ya memang harus ada perjuangannya, gitu kan Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kadang dilupakan Pak sama Nana. Nana itu maunya seneng tok, gak mau susah. Oke, ini Pak, ini saya mau tanya Bapak nih ya, secara pribadi. Apa sih perasaan Pak Sarjana itu kalau waktu dapat tugas nih kan? Sebelumnya kan nggak pernah dapat tugas untuk membantu kita di sekolah. Kemudian ada tugas nih kan Pak dari pimpinan Bapak nih ya. Bapak Sarjana, sekarang jadwal Bapak untuk melakukan disiplin di sekolah SMK 1 Gedangan gitu. Perasaan Bapak apa? Perasaan Bapak yang paling pertama atau kayak gimana? Ya, kalau secara pribadi kita juga bangga atau senang lah kita bisa diberi kepercayaan untuk membantu penegakan disiplin atau ketertiban di salah satu sekolah, termasuk sekarang di SMK Negeri 1 Gedangan. Ya kalau secara dinas kita juga itu melakukan program juga, program kita untuk pembinaan wilayah. Termasuk kita kan mulai dari yang masyarakat yang balita mungkin sampai yang dewasa, dalam rangka itu tadi kalau kita di TNI adalah Sishankam Rata
Jadi kita harus memberikan pembinaan ya atau wawasan kepada masyarakat untuk pentingnya kita menjaga ketertiban dan keamanan di seluruhnya khususnya di wilayah Kecamatan Gedangan, termasuk kalau kita diberikan kepercayaan memberikan pengawasan kedisiplinan di sekolah, ya kita berupaya semaksimal mungkin dengan kita pengalaman dinas. Kalau yang di Koramil sudah lebih dari 10 tahun, ya kita mungkin bisa mengaplikasikan ke tadi dalam memberikan tindakan atau wawasan kepada peserta didik di sekolah. Oke. Monggo Pak, sambil-sambil ya. Itu kan tadi peran Pak Sarjana ya. Maaf, itu kan tadi perasaan Pak Sarjana ya. Kalau tantangan Pak, pasti kan TNI kan suka dengan tantangan nih Pak. Tantangan terbesarnya, apa yang tantangan terbesar yang dihadapi Pak Koramil untuk penertiban di siswa? Kalau tantangan terbesar secara pribadi begini, kita itu TNI kan lahir itu istilah kita kan sebagai fighter ya. Oh iya Pak, ya, fighter. Untuk main behind the gun, istilahnya kan. Berarti kita misalnya yang dipersenjatai. Kita pertama kalau dari tugas kita adalah tugas bertempur untuk pertahanan negara. Sebenarnya tangan kita kan di situ. Jadi kita harus memberi apa ya, seperti kilas balik atau bagaimana ya, pengalaman baru. Kita mengedukasi siswa itu dengan ya Pak, ya dengan humanis lah. Jadi kita bisa gak boleh posnya Pak? Ya, membedakan kan ini darurat atau enggak. Jadi kita harus bisa bersosialisasi dengan siswa, termasuk dengan lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru, termasuk stafnya lain. Jadi bagaimana penanganan kenakalan atau pelanggaran di sekolah itu, nanti kita bisa memberikan apa ya, jadi arahan atau yang tepat. Jadi kita dengan menggunakan cara-cara yang mungkin bisa dimengerti, yang dipahami oleh siswa. Tidak harus dengan kita dengan biasa dengan kekerasan, itu sudah jauh dari itu. Ini Pak, kapan-kapan perlu Pak, kapan-kapan Bapak itu bawa pistol gitu. Jadi yang sering terlambat, coba dikasih pistol Pak, biar dia nggak terlambat lagi. Kita udah bawa pistol. Sementara ini kita dengan ucapan atau dengan perkataan, mungkin kalau kita memberikan apa-apa dengan agak-agak nada TNI ya Pak, mungkin intonasi agak tinggi, dia sudah, anak-anak sudah mulai ada greget, mungkin sudah ada perubahan. Contohkan Pak, gimana nadanya? Contohkan, kayak gimana? Kalau kita ibu kan dengan kita ya langsung sesuaikan, jangan sampai ada yang terlambat lagi. Kalau terlambat kita bertemu lagi, nanti kita bisa tingkatkan sanksi yang lebih berat lagi, atau bagaimana kita menunggu dari siswa sekarang. Kalau memang harus perlu ditekankan tensi lagi, ya kita kan, kalau enggak ya kita belajar bersama-sama dengan hal-hal yang nggak usah terlalu dengan nada-nada yang lebih tinggi, atau kita dengan tindak-tindakan yang lebih keras gitu. Gitu ya Pak. Kalau kita kan kalau dari Bapak Ibu guru kan biasanya ayo anak baris, siap gerak gitu kan Pak. Kalau dari TNI berarti gimana Pak nadanya? Udah lebih keras, dia udah lebih respect. Nanti dia udah ada seperti shock terapi lah. Kalau kita suaranya mungkin agak keras, terus agak intonasi agak tinggi, dia sudah ada respect. Jadi dia langsung tidak seperti ya kalau di Bapak Ibu guru, dia kadang masih seperti malas-malas. Kalau kita kadang-kadang kan dengan nada tinggi, terus di akhirnya tetap nanti ada perubahan yang lebih baik. Jadi lagi pula kalau kita pengalaman di sini 2-3 kali kita menjaga di sini, ya dia tetap bervariatif. Ada kadang-kadang juga yang sedikit yang terlambat, kadang ada yang pas hari-hari tertentu juga lebih tinggi lagi, ya itu kita masih kita koreksi nanti ke belakangnya seperti apa perlu tindakan yang lebih keras lagi, atau cuma cukup ini intensitas. Ini kan membicarakan masalah persentase ya, persentase anak-anak yang terlambat dari hari ke hari ini. Apakah dari SMK Satu Gedangan sendiri, terutama dari pihak siswaan nih kan Pak ya, dari pihak kesiswaan pernah nggak mengevaluasi gitu, maksudnya gimana ya, bercerita atau mungkin bertukar pikiran sama Bapak gini, dari adanya Koramil itu jadi anak-anak itu sekarang tuh semakin lebih rajin atau lebih apa gitu nggak? Jadi apa sih Pak kira-kira dari kesiswaan itu menceritakan dampak pada saat Pak Koramil sebelum datang dan sesudah datang di SMK Satu Gedangan ini, perbedaannya di mana? Iya, bukan perbedaan yang signifikan, belum ada, cuman sudah ada peningkatan. Termasuk kalau kita dalam penertiban itu kan, kalau kita dalam pintu masuk itu kadang-kadang
Nah sekarang biasanya kalau pakai baju atau rompi jaket itu biasanya kalau ada kita yang berdiri sudah langsung respect, sebelumnya sudah dilepas dulu. Nanti nggak perlu kakak-kakak seniorosisnya itu memberi teguran. Tapi kadang kalau kita yang ada yang masih yang nyelonong aja, kita juga sering memberi teguran. Kadang-kadang kan kalau para siswa kadang-kadang mungkin ada yang masih rendah, kalau kita masih bisa di itu tadi Pak, ya. Pak pistol Pak yang nyelonong aja ditembak dari jauh Pak. Siu gitu. Nanti kalau kita bawa pistol nanti kita malah menyalahi aturan. Oh gitu, nggak boleh ya Pak? Kita presiden tidak boleh menakuti dan menyakiti hati rakyat. Nanti kalau gitu. kita bawa yang tidak sesuai porsi, nanti kita menyalahi moto kita. Oh gitu, berarti ada motonya ya Pak? Ya ada, kita salah satunya tidak boleh menyakiti hati rakyat. Termasuk siswa di sini kan juga rakyat. Betul. Ya. Berarti di apa ya? Diselesaikan dengan cara humanis tadi. Ya, ya sebelumnya ya kita dengan bertahap bertingkat belajar. Iya. Nanti kita kalau masih dengan ucapan atau kita bisa dimengerti ya kita terapkan yang dasar dulu, baru nanti kalau mungkin ada yang kurang memperhatikan ya kita harus ditingkatkan lagi dengan tokoh seperti apa yang kita masuk dalam, seperti saya kalau di sekolah bisa di toleransi atau di lingkungan sekolah. Betul. Ya, jadi saya setuju seperti itu Pak. Karena saya sendiri tuh Pak, kalau lihat ada orang pakai baju dinas TNI itu, dia juga takut Pak. Dan juga nggak melakukan apa-apa kita. Tapi ya dari seragamnya itu sudah garang gitu. Nih, kalau dari Pak Koramil sendiri nih Pak, anggota Koramil sendiri, bagaimana cara mengukur Pak keberhasilan dalam tugasnya menertibkan siswa? Ada nggak Pak? Kalau mengukur dalam program peningkatan penegakan atau penegakan disiplin ketertiban di sekolah, kita kadang-kadang juga berkomunikasi dengan guru pembimbing. Jadi kita menanyakan ada atau tidaknya siswa yang istilahnya melakukan pelanggaran yang berulang kali, atau mungkin ada penurunan pelanggaran. Kita sering berkomunikasi sambil kita juga dalam melaksanakan tugas dari pengawasan ketertiban sekolah, kita juga sambil mengevaluasi. Jadi kita yang bertugas di sini sering serah terima kalau mungkin kemarin ada pelanggaran seperti ini atau apa, kita tetap dikomunikasikan dengan personel yang lainnya bertugas di SMK negeri. Jadi untuk petugasnya memang rolling ya Pak? Dari sini kan jadi ada beberapa anggota yang lain juga? Ya, kita rolling seperti kita mengatur piket gitu. Jadi kalau kita personel mungkin ada 8 ya kita bisa 8 sekali, mungkin kita bisa ketemu di satu sekali atau bagaimana kita diatur seperti itu. Gitu. Jadi memang untuk piketnya memang sudah dari Koramil sana, untuk diaturkan jadwalnya siapa yang akan bertugas di SMA gitu ya. Biasanya berapa anggota Pak untuk yang tugas di sini pagi? Kalau yang tugas di sini kita yang pasti 1 personil, cuma kadang-kadang juga ada tambahan kalau memang kita perlu, kalau enggak ya kita yang tetap kita berikan 1 personil untuk pengawasan di sini selama jam sekolah, mungkin sampai setengah hari, mungkin jam 10 atau jam 11 bisa melaksanakan tugas di kantor ya. Berarti antara pagi sampai sekitar jam 10 jam 11 ya Pak. Itu tadi kan rentetan cerita ya Pak, maksudnya kita kan ini lagi apa ya, bincang-bincang masalah Pak Koramil yang bertugas di SMK di Satu Gedangan. Tapi Pak, menurut saya itu kayaknya cuma sekolah kita aja deh Pak yang mengundang Pak Koramil itu datang. Dan itu saya tuh sebagai guru di sini tuh bangga gitu loh Pak. Jadi kita bisa saling bekerja sama untuk menertibkan kenakalan remaja ya. Ya sebenarnya bukan kenakalan remaja yang sangat apa ya, sangat tinggi sih Pak. Kalau masalah terlambat ya memang sudah biasa. Tapi kami dari pihak sekolah sangat berterima kasih sekali karena dari pihak Koramil mau membantu dan Pak di sekolah untuk menertibkan ketertiban kenakalan anak-anak. Ini yang terakhir nih Pak, tapi sebenarnya saya nggak mau nih yang terakhir Pak. Kita bincangnya kan baru ketemu. Bisa lain waktu bisa disambung. Oke siap. Nanti saya datang Pak, temui Pak kalau pengen ngobrol lagi ya, pengen ngopi. Ini gini Pak, yang terakhir. Apa sih Pak keinginan ya atau apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya untuk SMK Negeri 1 Gedangan
kalau mereka sudah pada tertib semua nih Pak, karena Pak Pramil ini kan tertib semua. Apa ini harapan Bapak untuk siswa-siswa SMK di Satu Wedangan ke depannya? Ya harapannya kan kita dalam rangka kerjasama dengan SMK sebenarnya untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban sekolah di SMK Negeri 1 Wedangan. Jadi harapannya dengan kehadiran kita atau kerjasama ini yang sudah berlangsung, jadi bisa meningkatkan terutama kedisiplinan, terus ketertiban di lingkungan sekolah. Para siswa ini ada perubahannya lebih baik, termasuk dalam dia semangat belajarnya lebih meningkat lagi atau lebih semangat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Wedangan ini dengan sebaik-baiknya, terutama karena kehadiran kita juga bisa memberi manfaat atau hal yang positif untuk perbaikan dalam proses edukasi di SMK Negeri 1 Wedangan. Pak, saya minta satu Pak, coba siap gerak pakai suara TNI itu loh Pak, untuk menutup kita kali ini Pak. Ya seperti tadi pagi kita kan habis iya, sekarang Pak, saya pengen dengar. Pak, coba. Ya pertama kalau kadang-kadang kita anak-anak kan kalau dikasih apa-apa yang kurang keras atau kurang halus kan dia masih agak mulai kita kadang dengan seperti itu. Dan langsung sesuaikan persiapan, siap, gerak. Nah, langsung. Nah, kalau nggak ada respect kita langsung. Suara-suara kasih itu Pak, ya memang keren sekali. Oke Bapak, terima kasih untuk kehadirannya Pak. Sampai ketemu di hari-hari yang lain Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Podcast.